Saya Tifa Solesa melanjutkan breaking news. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan lagi kabar bahagia dari arena Olimpiade Paris 2024. Atlet kita, Fedrik Leonardo, berhasil memperoleh medali emas untuk cabang olahraga panjat tebing. Indonesia merebut emas pertama dalam Olimpiade Paris 2024 melalui aksi Fedrik Leonardo di final panjat tebing speed putra. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik atau unggul 0,02 detik, selisih cukup tipis dari lawannya Wu Peng dari Tiongkok. Catatan waktu Fedrik ini menjadi yang terbaik yang diperoleh dirinya dalam Olimpiade 2024 ini. Di babak perempat final, kalau kita ingat lagi sebelumnya, Fedrik mengalahkan Bassa Mawen dari Prancis dengan catatan waktu 4,88 detik. Cerita lebih lengkap soal prestasi yang diraih oleh Fedrik ini akan kita tanyakan langsung kepada Azairus Adul, Kabid Humas dan Media FPTI, yang sudah hadir juga bersama dengan para atlet panjat tebing perwakilan dari Indonesia. Ada Desak Madarita Kusuma Dewi, lalu Raja Salsabila, dan Rahmat Adi Mulyono. Mas Aidu, halo, apa kabar? Apa kabar Mas Iqbal? Kabar saya baik dan saya yakin Anda mewakili Indonesia juga kabarnya sangat luar biasa di sana. Ada Raja Salsabila. Alhamdulillah hari ini Indonesia berhasil meraih medali emas pertama untuk Indonesia dari cabang panjat tebing. Raihan prestasi yang cukup luar biasa, tapi bisa diceritakan lebih banyak lagi, Mas, apa yang Anda rasakan saat Fedrik masuk di partai final dan berjuang untuk bisa mendapatkan medali emas tadi? Ya, jadi kami bersyukur ya, Fedrik dalam pertandingan kali ini berjalan cukup mulus, berhasil pertama mengalahkan tuan rumah, lalu di partai kedua melawan Iran, lalu di final melawan Cina Wu Peng. Sebetulnya Mas Fedrik ini hasil keberhasilannya hari ini adalah memang dari salah satunya support dari masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia tentunya, keluarganya, rekan-rekan atletnya yang ikut menyaksikan pertandingan dan seluruh pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia. Saya berterima kasih mewakili FPTI kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan dukungan kepada Fedrik dan kepada atlet-atlet lain yang berlaga di cabang panjat tebing. Terima kasih banyak. Emas kali ini kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia untuk ulang tahun Indonesia nanti 17 Agustus. Di bulan kemerdekaan, 1 medali emas didapatkan. Dan saya juga mewakili masyarakat Indonesia tentu berterima kasih atas segala upaya Fedrik dan teman-teman atlet, terutama atlet panjat tebing dengan segala usaha yang dikerahkan di Paris, Prancis. Tapi boleh cerita lagi, Mas, ini upaya Fedrik bisa sampai meraih posisi saat ini, itu apa tantangan yang sebetulnya dihadapi? Apa yang diceritakan oleh Fedrik untuk bisa sampai ke titik sekarang ini, Mas? Saya kira yang paling berhak menceritakan hari-hari latihan Fedrik dan porsi-porsi latihan yang ia lakukan adalah teman-teman atletnya, rekan-rekan atletnya. Saya kira nanti ada Mas Rahmat Adi Mulyono, ada Mbak Desak, ada Mbak Salsabila yang juga nanti bisa menceritakan hari-hari latihan Mas Fedrik atau porsi-porsi latihan mereka untuk mempersiapkan Olimpiade. Begitu Mas Tifa. Oke, boleh dibantu untuk disampaikan ke Rahmat Adi Mulyono kalau begitu, Mas. Apa yang diceritakan oleh Fedrik sampai akhirnya berada di titik ini, lalu tantangan apa yang sebetulnya dihadapi Fedrik untuk sampai di partai final ini, Mas Rahmat Adi? Ya, makasih Mas Tifa. Ini memang kerja keras tim juga, kerja keras Mas Fedrik. Mas Fedrik sudah tenang, tidak nothing tulus Mas Fedrik. Jadi nggak ada beban dia. Jadi maksimal dan alhamdulillah Mas untuk Indonesia. Nah, Desak sana. Oke, boleh ke Mbak Desak Mada, silakan. Kira-kira ada cerita apa nih dari Mas Fedrik saat akan berjuang untuk di partai final ini? Ya, pastinya Bang Fedrik dan kami di Tim Nasional Panjat Tebing telah melalui proses latihan bersama, terus kemudian mengikuti kualifikasi juga, kualifikasi pertama, dan kualifikasi kedua, ketiga, dan keempat, dan akhirnya Bang Fedrik dan kami lolos. Dan
Ya, untuk cerita selanjutnya mungkin bisa langsung ke Bang Fredrik karena dia yang lebih tahu. Tapi pasti akan ada cerita-cerita menarik juga lah di balik layar yang mungkin kita publik juga tidak banyak tahu soal itu karena kan perjuangan teman-teman oke berada di depan layar kita semua ditonton oleh banyak mata di penjuru dunia begitu. Saya ke Mbak Rajia kalau begitu. Mbak Rajia, ini kan jadi tumpuan lah di tengah banyak cabang olahraga yang diturunkan oleh Indonesia. Salah satunya panjat tebing ya jadi harapan bisa menyumbang medali dan akhirnya berhasil. Apa sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh teman-teman atlet terutama Mas Fredrik untuk bisa, ayo kita lebih semangat lagi nih untuk Olimpiade kali ini? Kalau untuk itu semua yang diharapkan, yang ditargetkan dari Bang Fredrik ataupun dari kita sendiri, kita jadikan sebuah motivasi untuk kita bisa berjuang di Olimpiade Paris. Untuk menu latihan, lalu bentuk motivasi yang diberikan, terutama untuk Fredrik di partai final ini, apa-apa saja tuh Mbak? Boleh cerita lebih banyak lagi soal ini? Kalau dari dia sendiri mungkin lebih ke keinginannya, motivasinya itu sangat kuat banget untuk mau menjadi juara di Olimpiade, terus juga kegigihannya, kerja kerasnya itu sangat luar biasa, disiplinnya, fokusnya itu sangat-sangat luar biasa banget ya. Yang semua terbayar. Kalau Mbak Desak melihatnya seberapa gigih sebetulnya nih Fredrik untuk bisa berada di titik yang sekarang ini? Mbak Desak? Ya, memang motivasi Bang Fredrik sangat luar biasa, semangatnya dan ya keinginan juaranya juga. Ya, kami berterima kasih kepada Bang Fredrik, akhirnya Indonesia pecah rekor mendapat medali emas. Dan medali emas ini pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara kita, negara Indonesia. Mas Rahmat, saya ke Mas Rahmat deh. Mas Rahmat, di tengah upaya Mas Rahmat, kemudian Mbak Desak, dan Mbak Rajiah yang mungkin tidak seberuntung Mas Fredrik saat ini bisa sampai ke partai final, apa bentuk semangat yang diberikan dari Mas Fredrik kepada teman-teman dan begitu juga teman-teman ke Mas Fredrik untuk bisa berada di Olimpiade Paris ini tetap jaga semangatnya demi Indonesia begitu di bulan kemerdekaan ini? Saya tetap semangat, tetap berlatih untuk di kejuaraan-kejuaraan ke depan dan mempersiapkan diri ke kejuaraan yang ada mendatang. Oke. Mas Adlu, kalau melihat dari momentum saat ini ya, karena kalau melihat koleksi dengan adanya Fredrik bisa mendapatkan medali emas, koleksi kita bertambah, 1 emas 1 perunggu. Apakah ini sudah sesuai dengan target atau cita-cita yang diharapkan begitu? Cerita lebih banyak sebetulnya apa yang diharapkan dari teman-teman dari Federasi Panjat Tebing ini terhadap Fredrik? Sebenarnya kalau target memang dari Ibu Ketua Umum dan pelatih kepada Fredrik memang sudah sesuai ya. Memang targetnya adalah emas. Kita cari target tertinggi di Olimpiade. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa buktikan target tercapai. Tentunya ini buat teman-teman yang lain menjadi pengalaman yang sangat baik, pengalaman yang sangat berharga karena 4 tahun lagi yang kita tahu kan Olimpiade akan terus ada. Dan 4 tahun lagi akan ada di Los Angeles, teman-teman masih bisa berjuang untuk Olimpiade selanjutnya, tiada kata terlambat. Mungkin hari ini buat yang lain belum dapat medali, tapi insya Allah ke depan dengan kedisiplin, dengan kegigihan, dengan fokus yang baik, dan tentunya dari hasil latihan, lalu ada mentor juga mungkin dari Fredrik kepada rekan-rekan atlet yang lain, insya Allah target-target ke depan akan bisa kita raih. Begitu Mas Stefan. Oke. Mas Rahmat sempat gagal di percobaan sebelumnya dengan berhasilnya Fredrik saat ini. Apakah kekecewaan sebelumnya itu sudah terobati atau bagaimana cara Mas untuk bisa mengembalikan gelora semangat sebelumnya? Ya, makasih Mas ya. Mas Ferry udah mendapatkan medali emas itu udah wow. Kita semua Mas. Jadi saya akan bangkit lagi dan berjuang lagi untuk di kompetisi yang akan datang. Oke. Saya coba ke Mbak Rajiah. Mbak Rajiah, dengan upayanya Mbak saat kemarin mencoba di panjat tebing tapi tidak seberuntung Mas Fredrik,
dan Mas Fredrik saat ini bisa sukses mendapatkan medali emas untuk Indonesia, apakah ini sebagai pengobat atau penawar rasa kecewa yang sudah Mbak dapatkan sebelumnya, atau gimana cara Mbak untuk bisa mengembalikan semangat Mbak lagi? Yang pastinya saya sendiri turut berbahagia atas raihan yang diraih oleh Bang Fedri karena ia bisa meraih medali emas. Walaupun emang kemarin sedikit kecewa karena belum bisa berdiri di podium, tapi dengan raihan emas ini menjadi pengobat untuk saya dan juga rasa bahagia juga untuk saya dan juga untuk semuanya yang telah mendukung dan mendoakan tim panjat tebing Indonesia dan juga atlet-atlet lainnya. Tadi udah sempat menyampaikan ucapan nggak sih ke Mas Fredrik atas raihan medali hari ini? Kalau untuk ucapan langsung belum, tapi yang pastinya selalu didoakan dan didukung. Oke, Mbak Desak, semoga Mbak Desak masih bergabung bersama kami nih, seperti ya. Oke, Mbak Desak, sorry kita ganggu. Dari apa yang sudah Mbak lalui di Olimpiade kali ini, posisinya oke, tidak seberuntung Mas Fredrik yang bisa lolos saat ini, tapi apakah dengan berhasilnya Mas Fredrik mendapatkan medali emas ini sebagai penawar rasa kecewa Mbak sebelumnya? Pastinya. Ya kemarin saya kecewa pada diri sendiri ya karena mimpi saya dari 4 tahun yang lalu ingin podium di Olimpiade Paris belum terwujud dan Bang Fredrik lah yang mewujudkannya. Saya sangat terima kasih dan ini sebagai acuan lagi bagi saya untuk di LA 2028. Oke, kalau diberi kesempatan untuk saat ini berbicara kepada orang-orang terdekat ataupun juga kepada Indonesia yang Anda wakili di Olimpiade Paris ini atas raihan prestasi di cabang olahraga panjat tebing, Anda mau menyampaikan apa nih Mbak Desak? Mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan dukungannya kepada kami yang berlaga di Olimpiade. Terima kasih pada masyarakat Indonesia, keluarga saya, orang tua, seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Mbak Rajia, apa yang mau disampaikan ke orang-orang terdekat atas upayanya? Oke, tampaknya masih ngobrol saya. Mbak Rajia, masih bisa ngobrol bareng Mbak? Oke. Mbak Rajia, sorry nih kita potong dulu deh. Mbak Rajia, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia atau mungkin orang-orang terdekat atas raihan cabang olahraga panjat tebing hari ini di Olimpiade Paris, Mbak? Saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, terus juga untuk tim dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan juga mendoakan tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dan juga kembali memohon doanya dan dukungannya untuk atlet-atlet kita yang masih berlaga di Olimpiade Paris. Kita bisa raih medali emas kembali. Doa terbaik tentunya. Saya coba ke Mas Rahmat Adi Mulyono kembali. Kalau begitu semoga masih bergabung bersama kami. Mas Rahmat, apa yang mau Anda sampaikan ke masyarakat Indonesia, ke keluarga atau orang-orang terdekat Anda di Indonesia atas prestasi yang sudah didapatkan oleh cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade tahun ini, Mas? Ya, terima kasih untuk masyarakat Indonesia, semua keluarga, semua yang mendoakan dan mendukung kita. Terima kasih banyak dan ini sangat luar biasa dan semoga ini makin banyak yang mensupport dan semoga yang besok angkat besi doain juga semoga bisa mengibarkan bendera merah putih. Doa terbaik tentunya untuk Anda yang sudah berjuang. Saya yakin ini perjuangan mati-matian untuk bisa menaruh prestasi yang gemilang betul untuk Olimpiade Paris 2024 ini. Mas Rahmat, Mbak Rajia, Mbak Desak, dan juga Mas Aidu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu berbincang bersama kami dari Paris, Prancis. Untuk Kompas TV kali ini kami breaking news untuk menyampaikan kabar bahagia terkait dengan cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade Paris 2024 ini. Sehat selalu semuanya di sana. Dan kami harus sampaikan juga saudara bahwa sebetulnya tidak hanya untuk cabang olahraga ini saja, tapi juga Indonesia masih punya peluang untuk mendapatkan medali emas untuk cabang olahraga lain, yakni angkat besi kelas 73 kg atas nama Rizky Juniasah
dan nanti akan bertanding pada pukul 00.30 atau pukul setengah 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tentu yang juga menjadi harapan adalah agar koleksi medali kita bisa bertambah kembali dan setidaknya koleksi medali kita untuk Olimpiade Paris 2024 ini sudah bertambah. 1 medali diraih untuk medali emas dari cabang olahraga panjat tebing dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis. Total sudah ada 2 medali yang dikoleksi Indonesia di cabang olahraga ataupun juga di Olimpiade Paris di tahun ini, tahun 2024. Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami sampaikan kembali informasi bahagia ini bahwa Indonesia sudah berhasil meraih medali emas untuk cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade Paris Prancis tahun 2024 dan itu sudah dikoleksi oleh atlet kita Fedrik Leonardo. Tadi di sesi sebelumnya, di sesi awal breaking news juga sudah disampaikan juga cerita dari pihak keluarga Fedrik dari Kalimantan yang sudah bercerita bagaimana doa diharapkan betul datang dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat agar bisa sukses meraih medali emas di Olimpiade kali ini dan doa tak putus-putus yang disampaikan oleh pihak keluarga, semangat juga disampaikan bahkan di partai final kali ini keluarga dan kerabat terdekat dari Fedrik Leonardo melakukan nonton bareng sambil menyemangati Fedrik untuk bisa mendapatkan prestasi gemilang di Olimpiade kali ini dan terbukti ada 1 medali emas yang bisa dikoleksi oleh Indonesia sekaligus mengobati penantian kita untuk koleksi medali di cabang olahraga panjat tebing ini di kompetisi terbesar di bidang olahraga yang diperebutkan oleh banyak atlet di seluruh dunia. Kami masih akan melanjutkan informasi lainnya dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV.